Korea Summer itu tidak sepanas Jepang Summer. Jadi kayaknya pas gue pulang karena hari terakhir banget gue udah nggak sedingin itu, cuman masih dingin. Oh, berarti kayaknya lu bener-bener di border menuju gue summer. di borderline menuju summer gitu. Jadi emang angin itu kayak masih angin dari Mamiri. Riku pasang. Angin Mamiri ku pasang. Kan jadi pas gue habis berenang ada nenek-nenek turun. Terus dia nanya ke gue, terus dia nanya airnya dalam gak? Pakai bahasa Korea. Terus gue bilang, oh iya dalam. Terus Pakai bahasa Korea dong. Oh, jadi si neneknya nanya, mul gipoyo. Terus gue bilang kayak, nih, igo cokem gipoyo gitu. Keren banget temen gue. Krigo suyungan hal su isoyo gitu. Terus temen gue tuh lagi mau lari kayak bilang, igo saraman wegugin ya, kayak ini tuh wegugin, jadi dia gak bisa bahasa Korea. Iya. Terus kata si nenek kayak, Sinja, 한국 말 너무 잘한다. Terus gue kayak artinya apa? Kayak beneran bahasa Korea lu tapi bagus banget dia ngomong gitu. Senangnya. Terus gue kayak 고맙습니다. Terus ini rooftop party. Terus pas gue masuk tuh ternyata harus reservation. Jadi lo harus invitation. Terus gue kayak gue nggak tahu, tapi temen gue main, gue ngomong gitu. Terus dia kan kayak lo kan misalnya lo kan turis, masa sih lo punya temen DJ Korea gitu. Pas gue ngomong gitu, temen gue DJ kayak Jul gitu. Ya Allah, gue hoki banget Genus. Hoki setengah mati dia lewat situ. Gue hoki banget. Kayak tadi kemarin gue opening, tapi gue openingnya bukan ke kamera master, jadi pasti gue kayak orang buta. Jadi lu sadar gak gue yang teriak di waktu lu makan tongseng? Gue sadar ada yang teriak, tapi gue nggak tahu itu lo. Ini syuting kapan sih, di mana? Jadi Julia ada momen nih. Di mana ini? Jadi ke Korea. Iya, jadi waktu sebelum gue ke Korea, gue tuh syuting di pinggir jalan di daerah Cipete, lagi makan tongseng. Dang. Nah, Itu kan dekat kosan Gisel. iya gue. Ikan bakar Cianjur. Iya makanya. Iya, nah tapi kalau syuting tuh kayak ada 2 lampu kayak gini terang banget dan terang banget kata gue tuh lampu. Terus ada yang teriak, Julia, gitu. Terus gue kayak, siapa tuh? Ternyata Gisel si anjing. Terus krunya bilang apa? Ya, mari. Gue dimariin sama krunya. Ya. Cinggu. Nek. Welcome back to Indonesia, Cinggu. Wah, gue seneng banget deh. Gue seneng banget. Gue juga seneng gitu ngelihat liburan lo. Soalnya kayak biasanya kan lo cuma ya udah di kota, ke toko, ngopi sama temen-temen lo, mungkin malam party. Ini tuh pemandangan Korea gue tuh jauh lebih variatif. Terus ini tuh ya benar-benar ke Korea gue kali ini mendadak banget. Berapa hari? Terus 1 minggu mendadak, maksudnya berapa harinya tuh, berapa hari gue di sana? Perencanaan. Hamin 2 minggu. Cepat. Jadi tiba-tiba Berapa tiket? Gue Ready Miles, terima kasih Singapore Airlines. Gue Ready Miles coy. Singapore Airlines. Jadi gue ya udah 0 rupiah. Ya, gue 800.000 doang tiket gue. Hebat. 800.000 pulang pergi. Lo udah naik Singapore Airlines lebih coy. mahal, lebih murah dari kalau lo ke Bali. Iya. Or even Jogja. Or even Wush. Or even Enggak, Wush. 200.000. Lah terus kalau bisa lo bilang, kalau aku eksekutif yang 600.000 dapat makanan, lo pakai makan komando. Makannya baru taruh, udah mau sampai nih gitu. Gitu. Jadi gue cuma 800.000. Terus gue bener-bener kayak, gue tuh sama sekali gak takut gue sendirian. Terus udah gitu yang ke Korea kali ini, biasanya kan gue tuh di daerah namanya Hongdae ya. Yeah. Itu daerah tuh anak kecil semua Genus. Anak kecil? Maksudnya Hongdae itu daerah university. Oh maksudnya tuh kecil tuh kayak anak muda. Iya. Di otak gue kan kindergarten. Bukan dong, ada juga Kinder Joy. Jadi tuh telur jalan-jalan. Nah dan gue kali ini tuh gue bener-bener mainnya tuh gue di daerah namanya tuh daerah Gangnam sama Apgujeong. Itu semua bener-bener kayak, gue tuh waktu gue ke Korea selama ini, gue tuh jarang main di daerah Gangnam sama Apgujeong. Jadi gue tuh merasa ke Korea kali ini beda banget. Dan semua yang gue lakuin tuh Genus, semuanya hal baru. Bener-bener dari day one sampai gue pulang, semua hal baru. Coba diceritain lo mendarat, terus lo kemana, atau mungkin lo ketemu siapa. Jadi gue mendarat, gue udah jemput sama temen gue. Si YouTuber pesawat. Iya si Jangsu. Lucu banget. Dia kaya banget. Sumpah lu. Mobilnya. Masuk Ceh. Mobilnya bisa nyetir sendiri, Gisel. Terus lu ngapain berdua kalau dia nyetir sendiri mobilnya? Ngobrol. Ngobrol. Masa ciuman?
Terus dia benar-benar jemput gua, terus kita jalan-jalan. Terus gue tuh jalan-jalan karena gue kan biasa kan kalau selama ini gue dari Korea tuh langsung naik subway kan. Jadi gue tuh gak ngeliat Korea, terus gue benar-benar liat perjalanan dari Korea, dari Incheon, dari bandaranya ke kotanya. Lu dijemput nih sama Jangsu? Dijemput gue naik mobil, terus di Korea ternyata ada jembatan. Tau gak panjang jembatan itu berapa? 35 km, Cok. Hah? Panjang banget kan? 35 km? Karena panjang ternyata, ya? Kayaknya sepanjang MBZ deh. Iya, sepanjang itu. Kurang lebih mirip loh. Karena ternyata bandara Korea itu gue juga baru tahu. Jadi bandara Korea itu si Incheon itu itu tanah urukan. Jadi itu tuh pulau reklamasi. Jadi memang mereka bikin pulau untuk jadi bandara. Jadi pulau itu cuma bandara itu doang. Jadi ada jembatan yang kayak bisa ke sini, bisa ke sana, bisa kemana gitu. Iya, nah terus gue benar-benar lihat Korea dari atas, bagus banget. Dan sebelum gue nyampe Korea, gue tuh ada yang bilang sama gue kalau nggak salah apa gue liat di TikTok ya. Dia bilang Korea tuh panas banget. Kayak, jadi gue tuh udah expect tuh kayak di Jakarta, soalnya lagi summer kan? Iya. Nah terus gue bilang sama teman gue udah prepare dong baju gue buat summernya kayak, loh enggak justru ini Korea tuh cuacanya lagi bagus banget Julio. Pas dia ngomong gitu, pas gue keluar bandara, ya Allah, anginnya ya guys, anginnya nih, itu kayak gimana Genus, kayak AC kamar gitu loh. Jadi gak kedinginan, sama sekali gak panas, terus langit Korea tuh kan biru jernih banget gitu. Terus bunganya semua udah mekar dan berwarna. Bagusnya. Terus gue bener-bener kayak, gue masih di bandara, gue cuman kayak, hah gue gitu karena kayak anjing gue seneng banget. Korea summer itu tidak sepanas Jepang summer. Jadi nah kayaknya pas gue pulang karena hari terakhir banget gue udah gak sedingin itu, cuman masih dingin. Oh berarti kayaknya lu bener-bener di border menuju gue summer. bener-bener di borderline menuju summer gitu. Jadi emang angin itu kayak masih angin dari Mamiri. Riku pasang. Angin Mamiri ku pasang. Nah terus yang benar-benar kayak di film-film Genus yang kayak lo, jadi temen gue nyetir, terus buka kaca, terus gue keluarin tangan gini. Karena ternyata itu tuh rasanya sangat Sejuk amat menyenangkan. Iya, karena di dalam mobilnya anget, terus lo keluarin tangan tuh dingin. Udah, terus temen gue terus pertama-tama temen gue bawa gue ke daerah yang ini tuh emang tempat tinggal orang-orang kayaknya Korea. Di situ tuh emang tidak ada, di situ emang gak ada kereta. Jadi emang di situ harus naik mobil gitu. Orang-orang punya bagus-bagus. Iyalah. Yang kayak di Parasite. Parachute. Iya, Paradise. Sorry. Paradise yang kayak di Paradise. Parachute. Parasite. Parasite. Yang kayak di Parasite itu tuh ternyata rumah paling Real. kecil. Paling Real, itu kecil? Banyak banget rumah yang jauh lebih besar Genus. Terus gue langsung kayak foto-fotoin. sih. Deng-deng. Terus gue cuman kayak. Foto-fotoin. Manifestasi. Iya, maksud gue nanti kalau gue punya rumah, gue tuh pengen punya rumah karena kalau orang Korea tuh lucunya tuh garasi sama rumah tuh beda, gitu deh. Dan gue tuh pengen buat punya rumah kayak gitu sebenarnya, jadi gue suka banget. Nah, Di garasi. Tinggalnya di garasi kan. Nah terus udah gitu, gue yang paling seru gue hiking guys. Iya. Jadi tuh hiking hari keberapa? Besoknya. Oke. Jadi malam pertama gue nggak mabuk, gue nggak apa, gue langsung pulang langsung tidur. Ini lo nginep di rumah Jangsu? Rumah gue. Oh, tempat lo tinggal. Iya. Oke. Gue nginep di Airbnb yang dimana itu kok dia Korea banget juga Airbnb-nya. Oh ya? Airbnb Korea banget tuh gimana? Pintunya tuh password. Terus nah, terus udah gitu semuanya tuh lu kontrol. Jadi mereka tuh udah nggak ada remote. Jadi semuanya tuh udah kayak rumah-rumahnya Iron Man gitu loh. Yang kayak di drakor-drakor. Jadi semuanya tuh udah kayak tombol, button. Kayak dan toilet gue ada bidetnya. Alhamdulillah. Gue mandi dari bidet. Berarti lu seminggu tinggal di situ? Iya, gue tinggal di situ. Nyaman. Terus bener-bener. Lu nyari sendiri Airbnb-nya? Gue nyari sendiri. Kok nemu sih yang bagus gitu? Di Gangnam soalnya, di Gangnam. Terus ini view-nya tuh bener-bener kayak, view-nya tuh yang kayak Gangnam gitu. Berapa semalam? Semalam 1 juta. Bisa buat berberapa? Berempat. Murah banget. Kirimin dong linknya. Iya Gan, ntar gue kirimin. Tapi di Korea kan jangan sedih, buang sampahnya repot. Karena itu dia udah Korea banget. Jadi kan kalau di hotel lo tuh bisa kayak buang sampah sembarangan. Kalau lo tinggal nggak buang sampah sembarangan, intinya semua lo sampah campur jadi satu. Iya. Nah kalau di Korea itu lo harus ikutin sistem negara, jadi lo harus pisah-pisahin di kantong biru, kantong kuning sama kantong putih. Terus kalau lo mau taruh juga ada jam-jamnya. Terus di kantong lo harus tulis lo dari unit mana. Jadi gue kayak ini seru banget gitu. Jadi gue tiap hari kerjaan gue tau ngapain? Milah-milah sampah, Cok.
Jadi gue sebelum Mau magang di Bantar Gebang. jadi itu dia Pandawana Group siap punya saingan. Siap punya saingan. Keren loh. Nah Bahasa udah, Sunda. jadi gue tiap pagi tuh gue pilah-pilah sampah, terus gue mandi, terus gue siap-siap, terus gue hiking. Jadi hiking itu letaknya 2 jam dari Seoul. Oke. Jadi gue harus naik kereta yang jam 6. Gue harus bangun jam 5 pagi. Wow. Parah, terus di Seperti mau Korea- persami. Parah coy, seperti mau Persija. Beda. Terus Korea itu kan dia terangnya cepet banget, malamnya lagi lama banget kan. Oh, dia matahari terbenam jam berapa? Matahari terbenam, tau gak jam berapa? Jam 8.15 PM. Dia matahari terbenam jam 8.15 PM. Terus matahari terbit itu jam 4.00. Jadi ada fase gue keluar klub, dang! Gue kira jam 7, Cok. Ternyata baru jam 4. Gue kayak, kita ngapain aja sih di dalam teman-teman. Terus kata temen gue, ini baru jam 4. Kok terang jam 4 tuh? Kaget ya pasti ya. Kayak jam 8. Paham gue. Kayak jam 8. Udah, terus udah gitu gue hiking itu, jadi gue hiking ke 2 trek sebenarnya. Jadi itu di Soraksan, itu namanya Gunung Sorak. Nah jadi yang pertama itu si Jangsu bilang ini 2 course yang paling gampang. Even ini ntar lo bakal lihat ada banyak sekali nenek-nenek, ibu hamil dan balita. Terus gue cuman kayak, jadi lo nyamain gue sama ibu hamil, nenek-nenek dan balita. Gue ngomong gitu. Tapi yang gue sadari pas gue hiking Genus ternyata ya, satu, di Korea itu mau bahagia tuh gampang banget. Karena Korea itu negaranya ya. Even lo tanpa harus keluar Korea, dia tuh ada spot hiking. Jadi Korea itu tuh, dia kan hill gitu bentuknya gunung. Jadi di bawahnya kota, itu atasnya udah gunung, legit gunung gitu. Nah terus gue tuh hiking bener-bener di trek pertamanya. Pakai sepatu itu? Pakai sepatu Hoka. Iya, Hoka kita yang kembaran kan? Iya, Hoka bento kan. Jadi kita di dalam sepatunya ada saladnya. Nah, jadi hiking trek gua dan bener gua ketemu ibu hamil, nenek-nenek dan anak kecil. Sumpah? Iya, karena kalau di Korea itu nggak kayak kita di Sentul. Kalau di Sentul kan emang bener-bener kayak tanah. Masih tanah kayak gitu. Nah, kalau Korea tuh ada yang tanah, ntar dia lagi ada kayak lantainya udah dilapisin gitu. Jadi emang udah bisa buat jalan, tapi lo masih dapat ngedakinya, masih capek lah gitu. Terus udah gitu ya. Ada ibu hamil. Dan Korea Ada tuh balita. nenek-nenek Genus, Korea tuh seaktif itu tata orang-orangnya. Tapi kalau nenek-nenek gue percaya sih kayak nenek-nenek Asia kan emang Iya, strong bener. banget. Apalagi kalau emang udah terbiasa jalan lah Iya, apalah. pas gua pulang ada rombongan anak TK pakai seragam. Kata gua mau ngapain? Sumpah. Mau naik ke atas. Gua sampai kayak, hah anak TK naik ke atas. Lo bayangin gak? Rombongan Lo sekolah. bayangin gak Genus sama Julio TK gendut? Iya. Itu gimana mentalnya disuruh naik ke atas gunung? Betul. Iya, terus ya gua akan menggambarkan hiking track pertama gue ya Genus. Jadi hiking track pertama gue itu, dia tuh di aliran sungai. Oke. Nah aliran sungainya, ternyata di sungai itu, sungainya itu saking jernih sampai lo bisa ngeliat ke bawah. Nah jadi di paling dangkala itu dia warna biru cloud blue gitu. Ngerti. Terus di atasnya dia warna batu kapur. Batu kapur warnanya apa? Kayak putih. Kuning ya? Putih kayak putih. Batu afung putih gitu. gading, batu afung bakso. Ya, Itu. maksudnya mungkin batu apung atau bakso afung. Lo yang mana? Mau batu apung atau bakso afung? Batu afung. Siapa namanya bukannya batu afung? Batu apung. Bacin. Batu Cina. Oke. Jadi bawahnya warna cloud blue gitu. Terus di atasnya itu warna putih gading. Terus Martin kah? Gading Martin. Terus itu airnya bisa lo minum by the way. Iya, Lo kenapa jangan? Orang bisa diminum. Iya. Nah, kalau Korea bilang bisa minum kecuali dikencingin. Terus udah gitu ada satu Kalau fase. ikannya kencing. Ikannya ikan kecil-kecil gitu, lucu deh. Tapi emang ikan kecil nggak bisa kencing. Ya kencingnya kan cuman kayak gitu doang. Gitu doang, lo bahkan gak denger kalau dipanggil sama ikan gitu. Benar. Terus ada satu fase pas gue lagi kayak, ayo kita turun ke bawah. Terus gue liat, ini bagus banget. Gue bilang kayak, gue pengen banget berenang. Gue bisa kayak nyaut. Gue pengen banget berenang. Tiba-tiba ada sign-nya, ternyata kayak lihat tuh sign-nya. Tempat berenang. Lah gue lompat. Happy Dingin banget. Airnya ya, seger banget guys. Itu seger banget. Terus lo berenang pakai baju apa? Lo emang bawa baju ganti atau baju berenang? Gue Atau emang celana color Gue emang speedo? bawa baju ganti. Tapi Oke. channel gue basah aja. Gue jalan-jalan dulu ketemu Biarin basah aja. aja. Ih, mengkerut gak sih? Gue udah bodo amat. Ya Tapi elah, gue gak basah sih- aja mengkerut.
Kenapa? Ya gue sih kalau jadi Julio gue mendingan mengkerut daripada gue gak nyobain si air itu Dan, sih. dan lo tau kan kita berdua kalau ngeliat air tuh kayak Iya. kesetanan gitu loh. Apalagi Kalau- air jernih. langsung gitu kalau lihat air. jernih guys. Terus udah gitu pas makan siang gue juga the best sih. Iya di bawa bekal lah. Jadi sebelumnya itu gue emang kayak di daerah. Jadi kalau di Korea itu enaknya kalau lo buka mapsnya tulisnya Matjib. Jadi Matjib tuh restoran kan. Nah jadi itu langsung lo ketahuan di daerah sini ada kayak restoran kimbap yang terkenal banget udah pernah di-review sama siapa. Kok canggih banget? Iya. Terus temen gue si Jangsu kayak lo pernah coba kimbap? Gue bilang iya gue sering beli di JS di Pyeongjomnya di apa ya Pyeongjom tuh di Sevelnya lah gitu. Oke. Terus kayak itu bukan Ew. kimbap. Iya kayak oke lo gue bakal cobain lo. Terus wah kimbapnya ya teman-temanku. Mau lihat dong fotonya. Sepanjang ini segede hotdog Amerika gitu. Oke. Terus gue beli jadi gue beli ada beberapa rasa. Yang pertama gue beli yang ada namanya kimbap telur, dia dalamnya telur semua. Terus gue beli yang dalamnya camci tuna. Terus gue beli yang dalamnya kepiting. Parah coy. Pasti kepitingnya kan bukan crab meat imitasi gitu kan? Enggak, Beneran ini kepiting suwir kan? Kepiting coy. Kepiting Thailand. Lo nggak beli ini yang isi daging? Oh terus sama gue beli yang bulgogi kimbap. Terus Terus tuh bener-bener abis berenang kita kayak pakai baju terus naik ke batunya makan. Iya Terus kan gua yang sama kayak di reelsnya Julio. Iya. Terus bener-bener kayak gue makan kayak mata gue kayak agak berkaca-kaca karena indah banget. Indah banget itu sebuah banget. itu core memory gak sih kalau Core kata memory, kalau coy. kata anak zaman sekarang Terus tuh udah gitu lo kan gak core bareng-bareng memory. ya. Masa lo tuh gak sama. Jadi lo gak ada ribet cuma kayak berdua berenang, makan gitu ya udah terus gue pindah lagi ke course yang kedua itu udah bagus banget udah kayak oke kita pindah ke course yang kedua gitu cuman setengah jam dari situ. Terus yang course kedua itu Soraksan itu emang namanya Soraksan. Itu bagus banget. Jadi pas lo naik gunung itu di kiri lo tuh kayak lembah gunung-gunung gitu, di kanan lo laut. Gila enggak? Gue sampai nggak ngerti. Gue tuh nggak ngerti karena itu bagus banget. Kayak semua foto-foto dan video gue tuh di situ bagus banget dan yang paling gue suka lagi gak ada turis. Jadi satu-satunya turis gue doang. Bener-bener gue doang sampai Sisanya kayak orang orang-orang di lokal. sana satu pun gak bisa bahasa Inggris. Kayak wah itu seru banget. Udah deh. Terus abis itu gue ke pantai. Terus pantainya itu bener-bener kayak pantai-pantai Bali. Ada beach clubnya juga. Karena mereka sering ke Bali kan. Tapi ya lu tau aja karena Korea jadi bersih banget gitu. Iya. Pasirnya putih banget, bersih Ini banget dan anginnya lautnya dingin. apakah yang tenang atau yang berombak? Medium. Airnya ombaknya sama kayak di Seminyak aja kita gitu. Cuman pasirnya tuh pasir putih banget gitu. Aduh Tuhan. Udah. Iya Pasti kayak biru banget deh. biru banget. Terus gue di situ sampai kayak jam 6:30 karena kereta gue jam 8 kan balik ke Seoul kan. Terus jam 7 benar-benar di depan stasiun tuh kayak banyak tempat makan yang Korea banget gitu. Ya udah kayak gue makan sambil minum soju. Serunya. Seru banget coy. Seru banget Gila hidupnya. nggak sih? Berapa Lokal banget. berapa steps itu? Wah, Lo nggak ngelihat di hari itu? Gue pasti penasaran sih. Gue penasaran tapi gue lupa step-step. Karena di hari itu guys, gue jarang banget pegang gadget sebenarnya. Gue jarang banget pegang gadget. Jadi Di HP? Di jam maksud gue. oh, secara lihatnya gimana sih? Ada emang History historinya. bisa. Mana ya? Gue nggak tahu deh. Health mana health? Healthnya mana ya? Ini. Nah, Ini current BPM, Cok. Ini health. ini health. Oke. Bukan. Juli baterai lo mau habis? Nggak mungkin. Nah, Kita nggak nemu. Kita nggak nemu stepsnya, tapi intinya pasti banyak. Terus, nah, terus udah gitu pas di gunung kedua, ini gue pamerkan betapa ini lo hiking tuh berbeda hari? Berhari-hari, berkali-kali. Berkali-kali, tapi di hari yang sama. Malam-malam berarti? Enggak, jadi emang satu gunung tuh cuman kayak 2 jam sampai 3 jam gitu kan. Gue dari pagi banget. Kan gue nyampe tuh jam 7. Bener. Gue nyampe jam 8 gitu. Iya. Terus. Terus wah bahasa Korea gue bagus banget. Jadi yang sampai si temen gue tuh kaget gitu. Sampai yang pertama kan jadi pas gue habis berenang ada nenek-nenek turun. Terus dia nanya ke gue, terus dia nanya airnya dalam gak? Pakai bahasa Korea. Terus gue bilang, oh iya dalam. Terus Pakai bahasa Korea dong. Oh, jadi si Neneknya nanya. Nenek tanya, mul gipoyo. Terus gue bilang kayak, nih, igo cokem gipoyo gitu. Keren banget temen gue. Krigo suyongan hal su isoyo gitu. Terus temen gue tuh lagi mau lari kayak bilang, igo saraman wegugin ya kayak ini tuh wegugin. Jadi dia gak bisa bahasa Korea. Iya. Terus si kata si neneknya kayak,
Sinja, 한국 말 너무 잘한다. Terus gue kayak Artinya apa? Kayak oh beneran bahasa Korea lu tapi bagus banget dia ngomong gitu. Terus gue kayak 고맙습니다 gitu udah. Nah terus udah gitu di gunung kedua, terus gue kayak anjing gue pengen banget ambil foto nih sama temen gue berdua. Terus akhirnya gue sebentar lagi kayak ada bersaudara gitu. Enggak, mereka sahabatan juga, ibu-ibu gitu. Lucu banget. Aku sama Gisel nanti udah tua. Iya. Terus gue kayak 저기요 사진 찍고 넣어주세요. Gue ngomong gitu kayak ambil foto kita nggak. Terus temen gue kayak, hah? Lo beneran belajar bahasa Korea? Lo bagus banget. Keren. Gitu. Masih. Emang kamu ngomong sama Jangsu gak pakai bahasa Korea? Iya pertanyaan gue juga Jangsu, penasaran. Inggris Korea. Inggris Korea. Karena dia kan pengen bahasa Inggris, gue pengen bahasa Korea. Jadi ya Inggris Korea gitu. Udah. Tapi dia nggak tahu kalau bahasa Korea lo. Udah sampai situ ya gitulah. Gue kayak udah Guru Korea lu? Aldi Sensengnim, Aldi, good job for teaching my friend. Udah, terus gue hiking. Malah ya harusnya ya, itu besoknya gue hiking, gue mau nonton konser tau gak lo? Siapa? Jadi tuh di Korea pas gue kesana itu tuh lagi banyak ini Genus kayak kampus-kampus bikin konser dan itu di Korea tuh acara tuh minggu tuh emang terkenal banget. Kayak Jadi waktu itu kayak waktu itu ada ini siapa Gangnam Style? Iya kayak ada Psy di konser. Iya. Gue mau ke konser itu. Terus di situ artisnya tuh ada siapa? Ada New Jeans, ada Day6 yang gue ini dan ada 10 CM yang gue suka banget. Bener-bener tiga-tiga gue kayak anjrot, gue pengen harga tiket tuh cuma berapa? 10 ribuan. Yang artinya? 100 ribu saja teman-temanku. 100 ribu udah bisa nonton New Jeans, Day6 sama karena kayak pensi kampus gitu iya, ya? kayak pensi kampus. Ya Allah. Dan itu tuh selama seminggu tuh kayak Senin tuh kampus mana, Selasa gitu-gitu. Oke. Wah itu seru banget. Kenapa nggak jadi? Karena besoknya temen gue harus berangkat ke Jepang. Oh. Jadi gue nggak bisa. Okay. Terus ya udah, terus kan Ohim juga lagi syuting di sana kan. Terus tuh akhirnya gue ajak Ohim jalan-jalan. Terus ini adalah momen seru gue berikutnya. Jadi ada teman gue namanya Daul, orang Korea, dia emang DJ di Times Up Gujong. Itu nama tempat. Nama sebuah klub di Apgujong. Oke. Terus pas gue masuk ke klub Times Apgujong, jadi gue hari Jumat gue ke klub itu, Street Times Apgujong itu. Keluar Minggu. Keluar gue udah fast flight, enggak lah. Jadi gue masuk coba ke sana, itu klubnya seru banget. Ini pertama kali lo ke Times ini? Pertama kali gue dugem di Apgujong dan crowdnya seru banget. Isinya bukan cowok-cowok Hongdae, karena Korea itu kan cowok-cowoknya pada PK semua ya. Oh iya? Wah parah coy, di Korea tuh kalau lo lagi dugem tuh lo bisa. Kalau di Indo, kalau mau hook up kan dia bakal nyamperin lo, ajak ngobrol dulu. Iya. Kalau di Korea langsung nyosor mau nyium. Masa? Sebegitunya kalau di Hongdae ternyata. Tapi target lu Gisel. Target market lu Ceh. Cowok-cowok Korea lagi Gisel. Maknya siapa tahu dapat yang rumah-rumah Parasite Paradise tadi. Tapi nggak mungkin, atau di dinasti nggak kalau Paradise. Iya, tapi itu cuman Hongdae F-boy doang. Nah, kalau di Apgujong semua cowok-cowok tuh keren-keren gitu loh. Kayak asik-asik semua, klubnya keren. DJ-nya tuh juga keren-keren banget. Nah, terus temen gue bilang si Daul kayak, gue tuh besok Sabtu gue ada event Jul. Gue ada event di Seongsu. Seongsu itu daerah paling lagi hype banget di Korea emang. Isinya tuh kayak anak-anak skena gitu. Siap. Seongsu yang ada Yoi, Ronan tah. Melawai kah? Apakah Krapela? Nah udah kan, terus abis itu pas moving forward ke Sabtu, gue sama Ohim nih berdua doang nih, kita nongkrong gitu. Terus gue bilang, Him ada acara temen gue nih di Seongsu. Terus Ohim bilang, ya tapi teman-teman syutingan gue pengen banget gue bawa ke Times tempat kita kemarin. Tapi teman-teman lo belum pada siap kan, masih di hotel kan? Gue ngomong gitu, iya. Yaudah sambil nunggu teman-teman lo siap-siap, since kita udah di Seongsu, kita langsung aja ke tempat teman gue. Bedo teman gue ini sobat ngunyah. Bedo teman gue ini Matters ya. Sobat Iya. Sobat ngunyah. Sobat ngunyah lagi namanya. Nah, by dia the sama way, bukan kaula muda ya. Iya. Nah, by the way si teman gue itu dia bukan party dia itu bukan di klub Genus. Jadi party dia itu adalah di sebuah rooftop. Anjing, seru banget karena emang Korea tuh kan terkenal banget sama rooftop partinya. Yeah. Mereka tuh sering banget ada rooftop party. Terus yaudah kita nekat aja deh, itu gedungnya aneh banget dari bawah tuh kayak anjing ini gedung apaan, terus kita naik ke atas. Terus gue kayak orangnya keren-keren banget. Gue gak mau orangnya super duper keren-keren banget gaya. Kayak artis-artis gitu. Kayak orang-orang keren di Instagram. Iya, jadi kayak orang-orang keren di Instagram gitu loh, yang kayak legit keren. Yang kayak tiap hari OOTD gitu. Yang kayak cowok cewek tuh tinggi, dan orang Korea tuh gue nyadar ya, kayak gue tau orang Korea tuh tinggi-tinggi, tapi
ini tuh tinggi-tinggi banget. Terus semua tuh yang kayak model-model. Terus pokoknya kalau nggak model keren banget yang cewek-cewek tuh wah keren-keren deh. Ya. Gaya super keren yang kayak gayanya tuh 90s gitu. Wah keren banget Genus. Oke. Terus ini rooftop party. Terus pas gue masuk tuh ternyata harus reservation. Jadi lo harus invitation. Tuh kayak ya gue nggak tahu, tapi temen gue main, gue ngomong gitu, terus dia kan kayak, lo kan, misalnya lo kan turis, masa sih lo punya temen DJ Korea gitu, pas gue ngomong gitu, temen gue DJ kayak, Jul gitu, ya Allah gue hoki banget Lo Genus. hoki setengah mati dia lewat situ. Gue hoki banget, gue ada videonya, gue lagi iniin temen gue nge-DJ, itu acaranya keren banget. Terus pasti bouncernya kayak, oh beneran lagi dia temenan sama DJ-nya gitu. Iya, terus yang kayak, yang datang ke situ tuh, orang-orang keren, gue gak, wah parah sih. Lo ngerasa lo keren banget Gue ya hari merasa itu? gue oke banget di dunia ini, gue kayak, Weh. gue kayak aku keren, aku oke, Aku tirus. Nugu seo, anjay. Wah keren banget, gue merasa gue keren banget, oke mantap, Terus lo lanjut lagi ke Times, apa lo akhirnya tenggelam oleh waktu lo stay di sana? Gue sih mau buat dalam oleh waktu, tapi Ohim kayak, ayo kita ke Times sama temen gue. Pas nyampe Times, temennya gak enjoy. Iya kenapa? Karena emang rame, recet gitu. Karena emang klub Korea tuh lo mau di mana aja tuh ya rame. Karena emang klub Ya mau kecil-kecil gimana, kan. ya Iya. emang orang clubbing. Iya, terus kayak apa kita balik lagi aja ke Songsu, ke acara temen lo. Gue kayak, tapi jam 2 udah kelar, itu gini kita mau jam 1. Gue udah kayak, yaudah terus paginya gue bangun, ternyata acara itu kata temen gue, ngaret kok pada diperpanjang sampai jam 6. Fucking 6 pagi coy. Pada lihat sunset, wah kata gue joget sunset sih gue nangis deh kayaknya. Gokil sih, kayak orang Jepang, orang Korea tuh, masa ada temen gua di Jepang, dia nge-DJ juga. Terus kayak, lo nonton dong, orang Indonesia. Emang lo main jam berapa? Ya kayaknya setlist gue dari jam 4 pagi sampai jam 9 pagi deh. Terus gue kayak, Pasti gue itu cuma batuknya kasih bukan batuk batuk kecil, COVID. sama sekali itu batuk nervous. Karena mental gue mau meledak disuruh melek dari jam 4 sampai jam 9. Soalnya- Gila kayak pesantren kilat anjir. Soalnya mereka tuh nunggu ini tahu keretanya beroperasi kembali. Bener. Tapi jam 9 sih jangan Tapi kereta. kan- Yang kantor juga udah duduk di meja. Kenapa kereta? Terus Gitu. Terus yaudah gue party di Songsu. Terus last day gue cuma berdua doang sama Ohim. Terus yaudah terus gue berdua sama Ohim kita ke Cheonggyecheon Stream. Jadi Cheonggyecheon Stream itu Genus. Itu kayak sungai gitu. Sungainya jernih banget as usual. ini jauh dari kota nggak? Ini di tengah-tengah kota banget. Duh, Jadi tuh iri banget deh. Jadi si Cheonggyecheon Stream itu dulunya itu udah jalan layang gitu. Tapi emang pemerintah di Korea di tahun 80-an tuh itu dirobohkan karena Oke. Korea pengen menambah ruang hijau. Oke. Nah, jembatan layangnya jalan layangnya dirobohin dan dibikin sungai sepanjang jalan itu. Sungainya bagus. Karena lo kebayang nggak? Lo sungai nih. Kanan kiri gedung-gedung tinggi semua. Bagus sih. Dan sungai itu bukan yang kayak sungai buatan kayak semen. Ini batu-batu terus ada angsa, ada bangau gitu. Bagusnya. Seriusan gua. Iya, nah terus ternyata apa? Soang apa angsa? Bedanya apa? Soang ngejar. Ya ini sih gak ngejar. Angsa. Angsa dikejar. Angsa dikejar. Terus kayak ternyata waktu gue kesana ya, jadi lagi ada Seoul Outdoor Library. Jadi di pinggir sungai itu Genus ada rak-rak buku. Jadi banyak banget orang baca-baca buku di situ. Ih, Julio. Sumpah lo baca buku sambil nyemplungin kaki lo ke sungai, seru banget. Banyak banget couple. Ada ini, ada ikan-ikan fish, Pak. Iya, Yoi. ada fish spa di situ. Iri banget. Terus akhirnya gue sama Ohim udah kayak oke, kita ke minimarket terus kita beli soju, kita beli soju, kita beli cemilan. Terus kita piknik di sungai itu. Oh, gue juga piknik sama gue bawa Ohim piknik. Ohim suka banget piknik. Gue sama Ohim 2 kali yang Yang bukan di taman ya? Yang di taman. Iya, itu di Han River aja gitu. Tapi tamannya tuh gimana ya ngasih taunya Neters piknik gitu loh. Karena gue tuh di hidup gue tuh kayak piknik. Piknik tuh cuma di luar negeri tahu. Iya, tapi yang di kayak event sama paling di puncak gitu. Tapi maksud gue di sini udah nggak bisa. ini tuh piknik yang gue lakuin di Korea tuh kayak yang kita lakuin sama anak-anak Prambors di Taman Bunga Nusantara Iya, itu loh, yang ngerti. benar-benar kayak gelar karpet. Terus di sana kan lu Bawa bisa nyewa makanan. karpet, lu bisa nyewa lampu-lampuan lucu, lu bisa nyewa speaker. Penting sih nyewa karpet karena bawa karpet Iya. suka berat. Terus kayak sunset Korea tuh hari itu lagi bagus banget langitnya. Terus kayak mataharinya tuh anget, terus anginnya itu dingin. Terus kayak orang-orang tuh pada kayak makan ramen, minum soju, makan ayam. Terus gue bener-bener kayak kita ketawa-ketawa, kita Serunya. ngobrol-ngobrol di situ. Bisa Universitas Indonesia. Iya, silakan. Ciuman nggak?
Ya, Ada yang ciuman. Ada yang ciuman nggak? Banyak banget Gisel. Pasti nggak sih? Ada, senengnya ada dia. yang 2 insan udah kayak kepompong dalam selimut kan bisa jual selimut juga kan. Iya. Kata gue kita bukain selimutnya lagi zina nggak ya gitu. Soalnya kan Korea kan emang negara tuh kan PDA banget kan maksudnya Iya. dan itu tuh lo bakal couple kanan kiri gitu kalau couple geng. Fun. Lo kebayang gak sih lo sambil makan ramen, terus makan ayam, minum soju. Ya Allah, sebelumnya gue beli dulu kacamata Gentle Monster. Wah, gue pakai lah di taman. Mana lihat? Itu kacamata ibu gue, tapi gue pakai aja karena Kacamata emaknya. iya. Oh, Dia tuh mau beli, mah nih buat mama, mau nggak? Ah, tak cocok mama nih. iya benar. Itu adalah dalih. Betul. Seru banget. Kayaknya episode ini harus dikasih judul bukan jalan-jalan visual, Apa? jalan-jalan audio. Jalan-jalan apa ya? Karena maksud gue deskripsi Julio jalan-jalan di kali ini ke Korea tuh kayak seru banget. Karena biasanya cerita Julio cuma kayak pergi mabok, mabok, makan, mabok. Temennya kepalanya ada apa? Iya, siapa kemalingan lah, siapa Iya, ketinggalan benar. pesawat. Ini nih Kayak, bener-bener gue ini tuh, piknik. ini visual banget. Cerita Julio kali ini tuh visual banget. Parahnya terus kayaknya selama di Korea gue tuh menjadi the all new me. Anjay. Apa ya kira-kira yang baru? Kita udah berapa jam sama Julio hari ini ya? Yang baru adalah Julio mungkin nggak ninggalin puntung Aikosnya sembarangan. Iya Puntung, betul. puntung Aikos jadi lebih disiplin. Puntung angkot. puntung aikosnya gue pungut tapi kencing sembarangan dari tadi. Lu pada gak nyadar aja. Soalnya kencing biasanya di sungai. Betul. Di sungai. Di sungai. Diminum jangsu. Terus tuh kayak gue tuh diajar sama teman-teman gue sama Jangso, Miwa kayak cara ngobrol sama orang restoran. Locals. Jadi sekarang gue kalau ke restoran gue udah full Korea. Gue coba, udah pakai coba tes. Jumun Halkeo. Nah, Sogyo tuh hanya buat turis ternyata. Nah, jadi kayak Jumun Halkeo. Artinya? Jumun tuh pesanan, Halkeo tuh akan melakukan. Jadi kayak Oke, mau Jumun mesen. Halkeo. Terus ya udah ntar kayak lo mau apa terus gue kayak Igo dugerang, Igo dujan Igo tuh ini. ini. Oke. Nah terus dulu itu gue tuh kalau pesan minuman itu tuh suka kayak Igo hana, Igo duge, Igo sege gitu. Nah sekarang tuh gue udah bisa kayak Igo dujan atau Igo dubyong. Jadi satuannya tuh gue udah pakai satuan yang benar gitu. Yeah. Terus kayak kalau gue bayar terus gue kayak kesan halkeo gitu. Kesan tuh bayar. Mau bayar pakai cash. Terus kalau kayak gue gak ada kartu kayak yongemero hal Swiss saya gitu. Artinya? Pakai cash boleh, Yonggem tuh cash. Oke. Kalau kartu tuh kadero. Kade. Ih, gue jago banget ah. Sekarang kasih terakhir Julio akan memberikan quotes dalam bahasa Korea. Silakan Julio. YWS motherfucker. Oke. Gom semariga hanjibe 있어요. Lirik lagu apa tuh? Itu adalah 3 anak beruang hidup dalam satu rumah. Bohong. Iya. Demi apa? Itu asli artinya itu. Gom beruang, semariga 3 ekor, hanjibe 1 rumah, isoyo. Kalau mau pakai nada, gom semariga hanjibe iso gitu. Tai banget. Kalau boleh tahu kenapa kaki kita tos gini ya? Gak tahu. Kenapa ini? Dah. Itu tadi. Itu. Lu pakai bahasa Korea. Ya mana gue bisa bahasa Korea. Nanen. Lo ajarin gue Apa? ngomong bikin quotes bahasa Korea. Lo diktein gue ulang. Oke. Oke. Tteokbokki랑 Tteokbokki랑 하나 주세요. Hana jus. Topokinya 1 bang. Iya. Kamsahamnida. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요.